Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam nikmat. Semoga di tengah pandemi ini Allah senantiasa melindungi kita dan keluarga kita dari wabah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kenapa kita harus membaca Al-Qur'an? Ya, seperti dijelaskan dalam surat Al-Fatir ayat 29 ayat 30 berikut. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mengerjakan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surat Fatir 29:30. Luar biasa ya, Al-Quran itu kita harus di situ ditekankan bahwa selalu membaca kitab Allah, kitab Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu nggak sekali doang gitu. Beda dengan kalian misalkan baca pelajaran. Mungkin kalian seumur hidup cuma sekali baca buku, itu pun menjelang ujian seperti itu. Jadi berbeda dengan buku-buku lainnya atau kitab apapun lainnya, Al-Quran ini sangat mulia dan sangat berbeda sekali. Jadi orang beriman itu pasti akan selalu membaca Al-Quran. Karena apa? Minimal orang beriman itu kalau mau sholat kan baca Al-Fatihah ya, minimal. Karena kalau sholat tidak membaca Al-Fatihah aja itu sudah nggak bakal sah, nggak bakal diterima sholatnya tersebut. Jadi otomatis dia akan baca Al-Quran. Dan ini kalau orang beriman wajib 17 rakaat ya, salat wajib itu ada 17 rakaat. Jadi 17 kali, bayangkan 17 kali baca surat Al-Fatihah. Ini luar biasanya Al-Quran ya. Kita membaca Al-Fatihah berkali-kali dalam tiap hari, tapi nggak pernah bosan ya. Itu luar biasanya Al-Quran. Berbeda dengan misalkan kalau kalian punya lagu kesayangan atau apapun itu, antum coba aja baca 17 kali nyanyi lagu kesayangan itu 17 kali sehari. Kira-kira bosan atau tidak? Saya jamin akan bosan. Sehari, 2 hari, 3 hari, ini terus gitu. Jadi tiap hari, benar-benar tiap hari orang beriman itu membaca Al-Fatihah itu minimal 17 kali ya. Jadi luar biasanya Al-Quran. Kemudian selain itu juga Al-Quran ini memberikan, kalau kita membaca Al-Quran pahalanya luar biasa besar. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allah memberikan ganjaran atau pahalanya Al-Quran itu per huruf. Bayangkan per huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim tadi dijelaskan di hadis, itu 3 huruf. Yang itu bernilai 30 kebaikannya. Satu hurufnya bernilai 10. Bayangkan kalau misalkan kalian membaca, teman-teman membaca banyak banget. Misalkan surat Al-Fatihah deh. Surat Al-Fatihah ada berapa huruf? Coba dihitung. Mungkin ada puluhan atau ratusan gitu. Kalau misalkan 100 ya, Kak Deddy nggak tahu, belum dihitung juga hurufnya. Misalkan kasarnya 100 kali 10 udah 1000. Allah udah ngasih mudah banget gitu, 1000. Belum lagi kita sholat 17 rakaat 17 kali dibaca, tinggal kalikan lagi nih. Jadi luar biasa mudahnya ya Allah, luar biasanya pemurahnya Allah gitu, memberikan pahala ketika kita membaca Al-Quran ini. Jadi coba kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya gitu.
Idealnya untuk kaum muslim sebenarnya sehari itu 1 juz ya idealnya. Tapi semampu kalian aja. Kalau kalian masih dalam waktu belajar ya minimal 1 halaman lah ya. Nah, bayangkan 1 halaman itu kalian baca, pahalanya luar biasa. Bukan itu aja teman-teman, mempelajari Al-Quran pun Allah muliakan gitu. Seperti hadis berikut, Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. jadi sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengamalkan Al-Quran gitu. Jadi Allah memuliakan kita nih yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran gitu. Ya, belajarnya aja Allah tuh ngasih derajat ketinggian kepada kita semua gitu. Allah ngasih kita level lebih tinggi lah kalau kita mau belajar Al-Quran. Seperti itu. Jadi berbeda dengan yang lainnya. Jadi luar biasanya mulianya Al-Quran, karena Al-Quran yang mulianya ini jadi akan berimbas ke kita juga. Mempelajari Al-Qurannya pun jadi bisa memuliakan kita juga. Seperti itu teman-teman. Pertama itu tentang tajwid yang akan disampaikan melalui video ini. Kemudian yang kedua nanti insya Allah akan ada mentor-mentor yang akan mengawasi kalian membaca. Jadi silahkan ditunggu, nanti akan ada mentor yang menghubungi melalui video call. Siapkan Al-Quran dan Iqra-nya bagi yang masih Iqra. Nanti akan ada mentor untuk memeriksa bacaan kalian. Baik teman-teman, kali ini Kak Dedi akan kembali membuka tentang ilmu tajwid. Perkenalan tentang ilmu tajwid. Tajwid itu seperti apa, dan kenapa sih kita harus belajar ilmu tajwid. Jadi teman-teman, tajwid itu menurut bahasa artinya membaguskan. Jadi bukan berarti membaguskan itu harus pakai lagu ya, lagu yang enak, lagu yang merdu segala macam, tapi lebih ke arah membaguskan bacaannya. Kita tekankan di sini adalah bacaannya. Jadi menurut bahasa tajwid itu berarti membaguskan. Kemudian untuk istilah, secara istilah tajwid adalah tajwid terbagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama itu tajwid amali dan tajwid ilmi. Apa sih yang dimaksud dengan tajwid amali? Jadi tajwid amali itu ya kalian mengucapkan atau melafalkan Al-Quran sesuai dengan yang diturunkan Al-Quran itu sendiri gitu, dari zaman Rasulullah SAW. Jadi teman-teman, dahulu zaman Rasulullah itu tidak ada ilmu tajwid seperti ini. Jadi bentuknya adalah setoran hafalan. Misalkan hari ini turun surat Al-Fatihah, kemudian para sahabat itu akan menghafalkan surat Al-Fatihah tersebut, kemudian mereka menyetorkan hafalannya kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW yang secara langsung memeriksa mereka. Jadi misalkan para sahabat, ya Rasulullah, saya mau meriksa bacaan surat ini. Nah itu dia akan membacakan ke Rasulullah, dan Rasulullah sendiri yang memeriksa langsung gitu. Oh ini kurang apa, ini kurang apa. Jadi seperti itu. Jadi tidak seperti sekarang tajwid yang sekarang ya. Jadi dahulu itu bentuknya seperti setoran hafalan saja, dan Rasulullah SAW sendiri yang langsung cara memeriksa bacaan. Jadi nah ini istilahnya adalah tajwid amali. Jadi bagaimana kita membaca Al-Quran itu sesuai dengan seperti yang diturunkan. Jadi Al-Quran itu turun bukan dalam bentuk kitab dari langit itu turun, tidak seperti itu teman-teman. Jadi Rasul mendapatkan wahyu dari Jibril, malaikat Jibril, yang itu kemudian Rasulullah menghafalkan, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, kemudian para sahabat menghafalkan, kemudian memeriksakan hafalannya itu ke Nabi Muhammad SAW. Seperti itu teman-teman. Jadi Al-Quran sendiri kan baru dibukukan jadi buku itu ketika Khalifah Utsman ya,
walaupun sebelumnya sudah dirintis untuk membukukan. Jadi itulah kenapa ada dibilang sekarang Al-Quran Utsmani seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dan Al-Quran kita tahu ya, turunnya itu nggak secara langsung blok satu buku ya, per ayat. Bahkan ada yang sebagian surat itu nggak langsung satu surat full itu penuh. Jadi misalkan Al-Alaq yang pertama kali turun itu baru 1-5 aja, seperti itu teman-teman. Jadi nah seperti itu, itulah tajwid amali. Jadi menerapkan secara langsung bagaimana keluar hurufnya, seperti a, bata dan sebagainya itu langsung diperiksa oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya yaitu tajwid ilmi. Apa sih yang dimaksud dengan tajwid ilmi? Jadi tajwid ilmi itu bagaimana cara membaca Al-Quran dengan hukum-hukumnya. Jadi ini ijtihad para ulama terdahulu ya, bagaimana supaya kita membaca Al-Quran itu menjadi benar. Jadi dulu ulama-ulama kita menemukan metode ini, bagaimana supaya kita nih orang awam ini baca Al-Quran itu nggak salah seperti itu. Jadi diberikannya ilmu tajwid ini seperti hukum-hukumnya ya, ada izhar, ikhfa dan seterusnya. Itu sebenarnya membantu kita supaya kita nggak salah ketika membaca Al-Quran gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi adapun hukum pelajari ilmu tajwid ini dibagi menjadi dua jadinya teman-teman. Jika untuk tajwid al-mali tadi, hukumnya menjadi fardu ain. Karena apa? Karena kita membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Karena bisa merubah arti ketika kita membaca tidak sesuai dengan tuntunan atau sesuai dengan bakunya ya, seperti yang diturunkan. Jadi luar biasanya Al-Quran ini, Allah menjaga Al-Quran, kemurnian Al-Quran ini sampai dengan hari kiamat nanti ya. Itu sama dari zaman Rasulullah sampai sekarang, itu sama gitu. Jadi benar-benar Allah jaganya itu, salah satu penjaganya mungkin Allah memberikan kaidah-kaidah gini seperti itu. Jadi kita pelajarinya, jadi membacanya pun nggak sembarangan gitu. Itu teman-teman. Jadi itu hukumnya untuk tajwid amali itu fardu ain. Maksudnya fardu ain itu wajib buat kita semua. Bagaimana membaca Alhamdulillahirabbil alamin, nah itu wajib. Gimana sih baca Alhamdulillahirabbil alamin yang benar gitu? Itu wajib. Akan tetapi untuk tajwid ilmi yang kedua itu hukumnya menjadi berbeda, yaitu jadi fardu kifayah. Artinya cukup sebagian orang yang mempelajari, nah itu sudah menggugurkan untuk kewajiban yang lain. Jadi sama seperti mengurusan jenazah ya, atau menyolatkan jenazah seperti itu, fardu kifayah. Jadi ya dua-duanya sebenarnya wajib gitu kita pelajari. Jadi ketika kalian menemukan bacaan ini, bacaannya ikhfa apa izhar ya gitu. Nah sebenarnya istilahnya itu, kalau ikhfa apa izharnya itu nggak wajib-wajib banget, tapi kita harus tahu misalkan an-onta dibacanya an, jelaskan, berarti itu kalau antum bacanya benar an-onta itu udah cukup sebenarnya. Tapi bisa lebih baik lagi ketika antum tahu bacaannya bahwa an-onta itu sebenarnya adalah izhar, nun mati ketemu ain. Nah itu hukumnya menjadi fardu kifayah ya teman-teman. Jadi fadilah atau keutamaan mempelajari ilmu tajwid itu sebenarnya ada 3 teman-teman. Yang pertama itu mempelajari Al-Quran itu tolak ukur kualitas keimanan seseorang gitu. Kemudian yang kedua itu mempelajari Al-Quran adalah sebaik-baiknya kesibukan. Dan yang ketiga adalah dengan mempelajari Al-Quran maka akan turun sakinah atau penteraman. Jadi teman-teman kalau misalkan galau nih segala macam, baca aja Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan sakinah atau ketenteraman kepada teman-teman gitu. Jadi itu 3 ya fadilah keutamaan ilmu tajwid teman-teman. Kemudian tujuan mempelajari ilmu tajwid sendiri teman-teman sebenarnya cuma satu sebenarnya, supaya kita membaca Al-Qurannya itu benar, sesuai dengan kaidah, sesuai dengan bagaimana Al-Quran itu diturunkan teman-teman.
Jadi ilmu tajwid kita pelajari supaya bacaan kita benar gitu. Dan jangan sampai salah. Dan salah itu pun menjadi dibagi menjadi dua juga teman-teman. Jadi ada yang salahnya itu gara-gara jali, atau istilahnya itu bisa merubah makna atau arti, itu luar biasanya. Tapi kalau tidak sengaja ya, kalau sengaja hukumnya haram ya teman-teman. Jadi teman-teman tahu bahwa ini bacanya ain, tapi secara sengaja bacanya hamzah atau a biasa. Nah itu kalau kalian tahu itu jadi berdosa teman-teman. Kemudian ada juga kesalahan yang sifatnya khafi. Nah sifat khafi ini berarti tidak sampai merubah arti teman-teman. Dan luar biasanya Al-Quran ini, bahkan kalau kalian salah panjang dan pendeknya aja itu bisa salah teman-teman. Jadi hati-hati banget ketika kita baca Al-Quran ya. Bukan berarti kita jadi mundur nih, jadi males salah nih membaca Al-Quran gitu. Enggak, bukan berarti seperti itu. Karena apa? Karena salah satunya tadi pahalanya kan kalau kita benar 10 gitu. Nilainya 10 kalau kalau kalian istilahnya dinilai gitu ya. Jadi alif lam mim aja udah 30 gitu. Jadi kalau baca Al-Quran walaupun masih kita belajar, tahap belajar pun Allah memberikan pahalanya double gitu. Buat apa sih? Supaya salah satunya mungkin itu, ketika kita ada bacaan yang salah ya, nanti akan Allah ampuninya itu dari bacaan-bacaan yang udah kita benarnya banyak insyaallah gitu. Jadi walaupun ya kalian baca teman-teman baca Al-Qur'annya misalkan ya 100 huruf ya. 100 huruf terus separuhnya itu salah, misalkan 50-nya itu salah. Antum kalian tetap bakal lebih untung juga gitu. Karena apa? Yang 50 yang benar itu kali 10 kan jadi berapa? 500. Yang salah 50 sekarang 50 ya 450, masih untung juga gitu. Jadi jangan khawatir juga teman-teman ketika masih terbata-bata atau belum lancar baca Al-Quran. Justru di situ teman-teman semakin banyak baca Al-Quran, insya Allah nanti akan semakin lancar dan Allah akan membenarkan bacaannya kita. Semuanya butuh proses teman-teman. Jadi ketika membaca Al-Quran, teman-teman perlu tahu juga ada 3 tingkatan baca Al-Qurannya itu. Dihitung dari kecepatan baca Al-Quran. Yang pertama itu at-tahqiq, itu baca Al-Quran yang sangat lambat dan bertajwid. Jadi biasanya kori-kori ketika membaca Al-Quran ya, teman-teman tahu ya, itu agak lama, tapi itu masih sesuai tajwid. Karena apa? 2 ketukannya misalkan agak lama, naik ya 4, 2, 4 dan segala macam itu masih sesuai dengan tajwidnya. Itu tahqiq ya. Jadi baca Al-Quran yang agak lama. Kemudian yang selanjutnya itu tingkatan selanjutnya itu at-tartil. Dan yang terakhir itu sesuai dengan kaidah ya teman. Yang terakhir, yang selanjutnya tadbir, dan terakhir al-hadr. Al-hadr ini baca Al-Qurannya dia cepat tapi masih sesuai tajwid ya teman-teman. Nah ini biasanya kalau kita bulan Ramadan tuh kita ada target untuk menghafal Al-Quran cepat. Nah itu biasanya kita membacanya agak cepat dan seperti itu. Tapi tetap harus memperhatikan tajwidnya. Mana yang dibaca 2 harokat, mana yang dibaca 4 harokat. Bukan berarti mentang-mentang cepat ditabrak semua. Mana yang hukumnya izhar, ikhfa dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Jadi semuanya harus, tajwidnya itu harus diperhatikan. Cukup sekian teorinya, kita akan praktekkan untuk baca. Pertama kita akan baca isti'adzah. Isti'adzah itu adalah ta'awuz kalau kalian tahu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu isti'adzah. Yang kedua adalah basmalah. Ya, seperti tadi kita ketahui bahwa sebenarnya tajwid ini tujuannya itu membenarkan bacaan kita atau membaguskan bacaan kita. Jadi tidak bisa membaguskan bacaan kita kalau kita nggak praktek secara langsung. Beda dengan ilmu lainnya yang jadi ini perlu kerjasama pada teman-teman semua. Jadi kakak akan membacakan, kemudian kalian praktekkan. Jadi sambil menonton video ini kalian mempraktekkan, mengikuti bacaan yang kakak sampaikan. Nanti akan ada
hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Ya, sebelumnya mungkin teman-teman bisa melihat dulu tahu atau istilahnya seperti apa, seperti ini. Ya, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu huruf yang sering kali kita salah itu. Pertama itu hamzah, yang pertama itu a, kemudian ain, ya. Kemudian dengan nanti ada kan shin, sha, sha ya, shin. Kemudian yang terakhir itu ja, ja, jin. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya ada huruf za, zu, a'udzu. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kak Didi akan membacakan, kalian ikuti di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan baca. Oke, pertama kita akan potong-potong dulu ya. Perhatikan yang pertama itu a'udzu, alif, ain, sama za. Kita perhatikan situ bacaan itu tersebut ya. Nah, ketika membaca a itu seringkali karena setelah a-nya itu ada ain, kesalahan seringkali ketika baca a-nya itu jadi ain juga gitu. A'udzu, jadi ain sama ain. Nah, itu salah. Itu sudah merubah hurufnya ya, jadi dari a kemudian jadi o, ain. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Ini perlu diperhatikan ya, karena ketika kalian membaca a itu harus dibuka a. Jadi di rongga mulut. Kemudian kalau ain itu dia di pertengahan tenggorokan seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman, harus dibedakan a dan ain, alif, alif dan ain. Jangan alif itu pakai ain itu ya, alif dan ain. Jadi kesalahan seringkali karena selanjutnya itu huruf ain, a-nya itu dibaca ain juga, a'udzu. Nah, itu salah. Jadi yang benar itu a'udzu. Coba teman-teman ikuti. A, kemudian ain, a-o, a-o, a-o. Ya, nanti untuk detailnya kita akan jelaskan di makhrajul huruf ya. Terus sementara a-o, a-o. Jadi harus dibedakan, minimal dibedakan dulu gitu. Seperti itu. Nanti ya kita dalam proses belajar nanti benarnya benar-benar nanti akan selanjutnya. Untuk awalan kita harus bedakan tuh antara a dan o. Jadi seperti itu. A'udzu, kemudian za. Za ini ada di ujung lidahnya teman-teman. Jadi za. Nah, lidahnya itu ini lidah, kemudian ini gigi menempel ke giginya. Za. A'udzu. Seperti itu teman-teman. Ya, coba diganti. A'udzu. Ya, baik. Terus a'udzu. Nah, kita lanjut ya. Billahi. Kalau ini mungkin jarang yang salah ya. Ini insyaallah mudah. Billahi. A'udzu billahi. Nah, seperti itu teman-teman ya. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Ya, silakan dicoba teman-teman. Ya. Baik, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini seringkali yang ini salah juga. Sha. Shin. Jadi kayak seperti kalian teman-teman ngusir ayam gimana ya? Nah, itu harus mengumpulkannya. Sha. Jadi terkumpul sha. Nah, seperti itu teman-teman. Bedakan dengan sin biasa. Sin biasa seperti ya S biasa lah. Sa. Nah, kalau ini sha. Jadi bentuknya seperti sin tapi ada titik tiganya. Jadi agak tebal. Sha. Bacanya menjadi minasyaitani.
minasyaitani. Ya, coba teman-teman. Minasyaitani. Ya, minasyaitani. Nah, pas ketika shinnya itu tebal, jangan minasyait. Nah, itu ada salah. Minasyaitani. To-nya juga, to-nya tebal. To, seperti bukan tak kemudian belakangnya o itu to, beda ya. Kalau ta di ujung lidah ini belakang lidahnya itu ngangkat seperti to seperti itu ya. Nanti detailnya pertemuan selanjutnya mungkin. Minasyaitani. Tadi a'udzunya ingat. A'udzu billahi minasyaitani. Ya, coba teman-teman. A'udzu billahi minasyaitani. Ya. Baik, kita lanjut. Ini ada ja itu sebenarnya minar syaitanir rajim. Jim ya, huruf jim. Ja-nya ini harusnya bersih ya teman-teman. Jangan nggak dari itu. Jim. Jadi harus bersih ja-nya itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, dipraktekkan ya. Ini kalian tidak akan bisa kalau kalian tidak mempraktekkan secara langsung. Jadi silahkan diikuti. Yang pertama perlu diperhatikan apa tadi, perbedaan antara alif dan ain, kemudian huruf za, kemudian huruf shin. Minasyaitonir rajim. Ya, kita ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, teman-teman. Baik. Sekarang kita ke bacaan basmalah. Bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini relatif lebih mudah dibandingkan isti'adzah atau ta'awuz tadi, teman-teman. Yang perlu diperhatikan untuk basmalah ini yang seringkali kurang atau salah itu sebenarnya huruf H. Kalau kita mungkin menyebutnya H kecil ya, H kecil dan H besar. Jadi kalau H itu dia di tengah tenggorokan teman-teman, tengah sini. Kalau H itu di bawah tenggorokan. Jadi H. Jadi harus bersih, bedakan dengan kho ya. H. Coba. H. Hi hu bah. Seperti itu teman-teman. Sekarang coba. Hi hu bah. Ya teman-teman. Ya, kita baca aja langsung. Kemudian ada sin di sini, tapi sinnya sin biasa. Di sini tidak ada titiknya, beda dengan ta'awuz tadi ada titiknya 3. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini perlu diperhatikan haknya. Rahmanirrahim. Ha. Seperti itu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. 2 H itu ya, H kecil. Roh ketika dia mati, kemudian ada kasroh. Him, seperti itu teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf tadi salah. Yang pertama itu harusnya hamzah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan ketika ha-nya itu mati. Rahmanirrahim. Yang selanjutnya. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terus dilatih teman-teman ya. Kita untuk pekan ini kita fokus ke ta'awuz dan basmalah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu teman-teman. Coba baca teman-teman. Ya. Sekali lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus berlatih teman-teman ya, belajar nanti insyaallah akan sempurna. Mungkin untuk pekan ini sampai situ aja perjalanan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.